Jadi dokter itu ngejelasin ke orang tua aku, Bu, anak ini udah kalau dalam istilah medis udah termasuk buta gitu. Karena Hmm? emang ini kan kondisi ya, nggak bisa diperbaiki lagi. Tapi dia bening kayak gini. Oke, jadi biar bacanya nggak digeser-geser gitu ya, langsung satu Tapi kalimat. iya, tapi setelah aku coba, aku bilang aku kok kayaknya suka nyaman yang ini, aku bilang gitu. Karena percuma kalau besar, tapi aku tetap kan kalau aku pribadi ya, aku tuh selalu baca tuh fokus kata per kata, bukan nggak bisa yang kayak langsung banyak gitu. Kadang kan kalau misalnya tepat malam itu kan jarang, kadang itu nggak ada lampu jalan gitu. Terus gak ada lampu, itu aku kayak manfaatin senter sih, senter handphone gitu. Jadi aku memanfaatkan itu. Jadi Halo sahabat Komloving, balik lagi bersama saya Indra Cahya Wiguna. Kali ini kita obrol santai lagi sama teman-teman yang ada di sini. Baik, tema kita malam ini kita akan diskusi, kita akan sharing pengalaman bersama 3 teman kita yang ada di sini mengenai low vision dengan diagnosa toksoplasma. Seperti kita tahu, low vision itu kan terjadi karena diagnosa atau karena penyakit ya. Bisa karena glukoma, retina, saraf, dan lain sebagainya. Dan salah satunya bisa terjadi juga karena toksoplasma. Yang kita tahu toksoplasma itu kan tadinya itu yang kita tahu itu apa ya, menyerangnya ke organ-organ tubuh. Salah satunya ke mata juga termasuk. Dan di sini ada beberapa contoh teman low vision yang kebetulan diagnosanya toksoplasma. Jadi malam ini kita sharing, kita diskusi bagaimana pengalamannya dengan diagnosa toksoplasma ini. Oke, di sini udah ada Sherly, udah ada Titis, udah ada Pita. Halo, Sherly. Apa hai, kabar? Halo Titis, apa kabar? Halo, apa Halo kabar? Pita, apa kabar? Indra, Oke, untuk pertanyaan pertama, saya mau tahu mengenai kondisi dulu ya. Kita mulai dari Sherly aja dulu kali ya. Saya lihat dari kiri bawah, kanan bawah kalau di layar saya. Untuk Sherly, bisa diceritain sedikit nggak kondisi Sherly itu apa namanya dengan didiagnosa toksoplasma itu sejak kapan? Terus tahu diagnosa toksoplasma itu karena bagaimana? Gitu. Ringkas saja. Kondisinya seperti apa sih gitu yang dialami dulu sampai ya sekarang gitu. kalau yang aku alamin itu mungkin kesulitan dalam melihat jarak jauh sih. Jadi kalau melihat kayak orang gitu, itu harus minimal semeter lah gitu. Itu juga harus meter juga harus kayak masih keliru. Ini orangnya bener gak atau salah gitu. Tapi kalau untuk apa namanya tulisan kayak tulisan jarak jauh itu tuh kalau pengalaman aku harus pakai teropong sama eh, ini apa namanya dipoto di Zoom gitu. Oke, kalau ya kalau itu kan apa ya hambatan keterbatasan Sherly yang dialami. Kalau aku nanyanya tadi awalnya itu taunya dari mana? Kena toksoplasma itu sejak kapan? Begitu. Oh iya, Santai aja, nggak apa-apa. iya ya. Aku kena toksoplasma itu sebenarnya dari kecil, dari lahir gitu. Tapi pas itu pas SD waktu itu kalau nggak salah kelas 3 gitu. Kelas 3 itu aku ke rumah sakit mata, terus di ronsen segala macam, akhirnya udah ada hasilnya kata dokter kena toksoplasma. Jadi ya begitu ditanyain juga dari sama dokternya kok bisa kena toksoplasma, terus habis itu
mama saya ditanyain sama dokternya, ibu waktu anaknya kecil nggak pernah diperiksa. Nih mamaku bilang kalau misalnya dulu waktu aku dalam kandungan diperiksanya itu pas usia 4 bulan, habis itu udah enggak lagi. Karena kan usia 4 bulan kan belum ketahuan janinnya gitu kan. Jadi ya belum ketahuan di situ ada tokso dan ada virus-virus itu. Itu Kak. Oke. Jadi dari lahir ya? Iya, dari lahir. Terus taunya kalau itu toksoplasma sejak SD kurang lebih? Iya, SD. Oke. Kalau Kak Pita gimana Kak Pita? Pertanyaan yang sama? Dari aku ya. Siap. Kalau aku dapat diagnosis dokter itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Kayaknya hampir sama sih kayak Kak Sherly. Emang ini kondisi saat ibu mengandung ya. Jadi udah bayinya pun ikut kena gitu. Tapi bedanya saat proses kelahiran itu menurut cerita ibu aku ya, itu kena air ketuban gitu di sebelah kiri. Jadi sempat kena katarak juga waktu kecil sebenarnya. Oh. Oke. Operasi kataraknya udah dilakuin pas aku umur 2 tahun. Terus kemudian baru periksa medis lagi pas aku mau SMP itu sekitar kelas 6, terus baru dapat diagnosis kedua si toksoplasma ini. Gitu. Berarti dari pemeriksaan pertama emang udah ketahuan tokso gitu ya. Terus pemeriksaan berikutnya memperkuat gitu. Kalau diagnosanya itu emang beneran dari tokso gitu. Pertama lebih fokus ke kataraknya sih waktu. Oh, katarak. Kita iya. Terus kelas 6 itu baru aku dapat diagnosis si toksoplasma itu. Oke, berarti dari lahir juga dong ya? Iya, sama-sama kondisinya. Oh. Oke, lanjut. Titis, masih pertanyaan yang sama? Kurang lebih sama sih, aku juga. Kalau aku dapat diagnosa dokternya itu pas SMP. Tapi sebelumnya aku udah coba berobat ke beberapa rumah sakit, cuma mereka nggak pernah jelas kasih tahu penyebabnya apa, masih ngambang gitu. Tapi setelah aku datang ke salah satu rumah sakit mata di Jakarta, baru di situ dia kasih diagnosa kayaknya ini kenapa bisa ada bekas. Kalau misalnya di rumah sakit itu kita difoto gitu ya, jadi kayak retinanya tuh difoto, terus pas difoto tuh kayak ada buram-buram ya gitu banyak. Terus kata dia kayaknya ini bisa ada bekas ini karena dulu kena toksoplasma gitu. Oh. Itu sih kata dokternya. Jadi aku baru dapet diagnosanya itu kayak sekitar kelas 2 SMP. Tapi sebelum itu aku udah pernah ke dokter berapa kali. Cuma dokter-dokter di rumah sakit yang sebelumnya nggak pernah ngomong kalau toksoplasma. Gitu. Apa karena dokternya kurang yakin juga sama diagnosa itu? Bisa jadi kali ya. Karena kalau di case aku karena kan di foto gitu kan, mereka bilang ini tinggal bekas. Kemungkinan besar ini bisa terjadi kayak gini karena dulu kena virus toksoplasma, jadi ada bekas luka di mata itu, yang itu akhirnya bikin jadi low vision gitu. Oke. Berarti sama ya kurang lebih ya dari Sherly, dari Pita, dari Titis itu kurang lebih sama ya. Dari kenanya itu emang udah dari saat mengandung. Jadi begitu lahir gitu kan, tahu emang udah terganggu. Kebetulan yang diserang emang bagian mata gitu. Karena yang saya tahu gitu kan, sempat searching juga gitu, walaupun cuma sebentar. Itu jadi kayak semacam virus gitu ya. Jadi ada virus, kebetulan virusnya itu hinggapnya di salah satu organ tubuh kita gitu kan, dan yang kebetulan hinggapnya di mata gitu. Jadi gangguannya ya terjadinya pada mata gitu kan. Oke. Oke, di sini saya mau disclaimer dulu nih buat teman-teman yang nonton. Di sini kita nggak bermaksud mau membanding-bandingkan case yang satu antar yang satu dari satu antara yang lain. Di sini kita cuma sharing aja gitu kan. Jadi kita di sini diskusi dengan kebetulan diagnosanya juga sama. Jadi di sini kita sharing aja. Jadi bukan bermaksud untuk membandingkan siapa yang lebih baik walaupun diagnosanya sama. Jadi biar lebih fair.
takutnya nanti gimana-gimana. Oke, lanjut berikutnya. Dari diagnosa toksoplasma itu karena menyerangnya di bagian mata, dari Shirley, Vita, Titis itu karena menyerangnya bagian mata itu terjadi kerusakan kan karena luka tadi yang terjadi di mata sehingga menyebabkan hambatan penglihatan sampai masuk ke kategori low vision atau bisa dibilang disabilitas netra maksudnya karena low vision itu bagian dari disabilitas netra. Itu tahu nggak kalau low vision gitu? Tahu karena toksoplasma tapi bisa masuk kategori low vision itu tahu nggak? Dari Sherly lagi. Kalau aku tahu pas waktu aku di rumah sakit mata yang ini boleh spill nama gak sih? Spill rumah sakit apa ya? Ya waktu di rumah sakit JSC itu aku dibilang coba deh ini namanya itu dikategorikan low vision, coba aja ibu ke ruang low vision ya. Udah akhirnya waktu itu saya ke ruang low vision, aku ke ruang low vision. Nah, baru dijelasin lah arti low vision itu apa. Dari situ aku tahu kalau aku low vision itu kayak gini gitu. Oke, itu pas pada saat pemeriksaan itu tadi Ya, maksudnya pemeriksaan dengan diagnosa toksoplasma itu tadi terus langsung disuruh ke bagian low vision gitu. ya. Itu juga aku tahu low vision juga pas dari kelas 8. Aku kan periksa lagi tuh yang di JSC. Sebelumnya kan aku kan gitu. Tapi sama aja diagnosanya mereka rumah sakit Aini sama JSC bilangnya sama-sama toksoplasma. Tapi kalau yang JSC aku disuruh ke bagian low vision-nya. Gitu. Oke. Berarti tahu diagnosa toksoplasma itu kurang lebih SD, terus kemudian SMP ya, periksa lagi gitu. Terus sama dokternya disarankan ke bagian low vision gitu karena ada butuh penanganan khusus gitu, Bu. Penanganan khususnya bukan dalam arti diagnosanya, tapi meningkat mengupayakan yang terbaik walaupun dengan kategori low vision itu sendiri ya. Jadi oke. Jadi seperti itu. Lanjut untuk Titis, gimana? Tahu low vision? Tahu low vision ya? Yap. Kebetulan kalau aku tahu low vision baru setahun belakangan ini sih. Jadi emang sebelumnya aku udah ke rumah sakit yang sama. Jadi setahun lalu aku ke rumah sakit memang tempat aku biasa periksa. Aku nggak sebut namanya ya. Karena bukannya kecewa sih, cuma kalau aku case-nya aku ada beberapa hal yang aku sampaikan ke dokter berkaitan dengan profesi aku saat itu dan aku ngerasa gini, dok aku kesini datang dengan harapan loh dan aku di sini bayar lumayan kan, maksudnya kayak tapi yang aku rasa adalah maksudnya gimana ya, dokter hanya diagnosa aku tanpa dia tahu gimana secara psikologi gitu loh, apa penyelesaian yang bisa mereka kasih buat aku gitu. Akhirnya aku bilang lah, dok pekerjaan aku gini loh, terus ada nggak solusi yang bisa dikasih buat aku bilang gitu kan. Karena ini sangat mengganggu pekerjaan aku bilang gitu kan. Terus dia baru, aku nggak tahu ya, apakah kalau aku ngomong tentang pekerjaan aku akan dirujuk ke low vision atau tidak, aku tidak tahu. Apakah tanpa aku bilang pun aku akan dirujuk, aku juga nggak tahu. Jadi aku baru tahu itu setahun belakangan. Tapi sebelum setahun belakangan itu, aku memang sudah kayak, aku tahu disabilitas low vision, tapi aku kayak mungkin denial sama diri sendiri kali ya, kayak masa sih gitu loh, kayak enggak kok aku masih bisa baca, enggak kok gitu, tapi kok gini banget rasanya gitu, kayak apalagi profesi aku kan sebelumnya kan tenaga pendidikan, jadi kayak ketika ada beberapa hal yang mengharuskan aku untuk membaca berparagraf-paragraf itu rasanya aku kayak ya Tuhan gitu-gitu, aku tuh bahkan kayak udah suka ketakutan duluan gitu. Tapi
Ya udah akhirnya 1 tahun kemarin ketika aku datang untuk kontrol lagi ke rumah sakit yang sama, dokternya menyarankan aku gimana Mbak Titis kalau interview di Low Vision aja, mungkin di sana bisa dikasih solusi yang terbaik gitu. Akhirnya aku ke Low Vision, ya udah di situ aku tahu kalau aku Low Vision, aku dites baca dari atas sampai bawah, dari tulisan terbesar sampai terkecil. Terus intinya apa sih ya kalau kita bilang low vision itu terapisnya low vision atau dokternya low vision, apa sebutannya aku nggak tahu. Ya, terapis mungkin. Terapis ya, dia bilang gini sih, sebenarnya Mbak Titis masih bisa kok melakukan aktivitas layaknya orang normal gitu. Tapi udah balik lagi ya, back then again aku kayaknya enggak deh, nggak kayak gitu. Makanya kayak ya udah, sekarang sih aku bisa lebih nerima ya, kayak aku jujur aja lebih nyaman kalau oh ya udah kalau memang aku low vision ya udah mungkin aku harus terima gitu. Oke, jadi walaupun dibilang begitu tetap ada something gitu ya yang enggak deh, kayaknya enggak gitu deh gitu ya. Iya, kayaknya enggak gitu deh, kayak enggak sesimpel itu deh gitu. Iya. Oke. Kalau Kapita gimana? Kalau dulu aku periksanya di RSCM ya, di Salemba. Dari dokter itu dia ngomongnya udah buta sih, kalau istilah dokter dulu. Dulunya tuh kapan tuh? Pas SD itu juga? Pas kelas 6 itu. Berapa tahun yang lalu gitu, sudah lama. Nah, jadi dokter itu ngejelasin ke orang tua aku, Bu, anak ini udah, kalau dalam istilah medis udah termasuk buta gitu. Karena emang ini kan kondisi ya, nggak bisa diperbaiki lagi maupun dengan operasi apa gitu. Itu dulu yang dijelasin ke orang tua aku. Terus aku dikenalin ke Pertuni, kebetulan di RSCM itu kerja sama Pertuni apa-apa gitu. Nah, terus mungkin sama kayak Kak Shirley kali ya, dibawa ke ruang low vision gitu. Terus di ruang Pertuni itu baru dijelasin sama orang sononya, orang Pertuninya, Bu, sebenarnya ini nggak buta, kalau dari orang Pertuninya bilang. Ini bukan Bu, tapi ada tuh dia ngejelasin namanya istilah si low vision ini. Apa ya, intinya dia bilang bukan buta, kalau buta kan emang totally blind gitu ya, kita cuma bisa cahaya lah istilahnya ya. Betul. Gitu. Cuma kalau ini kan masih bisa dipakai untuk fungsional gitu sehari-hari ya, gitu dia jelas. Terus ya udah dikasih sama sih kayak Kak Titis, dites mata gitu, terus dikasih rekomendasi alat bantu, karena kan waktu itu aku masih sekolah ya, jadi alat bantu gitu. Ya, jadi dari situ sih aku tahu istilah. Oke. Dari berarti mungkin dokternya cara nggak langsung bener juga sih bilang, Bu ini anaknya buta, karena emang low vision itu bagian dari tunanetra sih. Iya, cuman penyampaiannya yang kurang lengkap. Iya, karena emang itu terjadi di saya sendiri sih sebenarnya gitu. Ada mungkin masih sebagian besar dokter ya, profesi gitu, profesi dokter yang masih awam sama istilah low vision itu gitu. Jadi taunya ada hambatan penglihatan, mereka cuman mengupayakan yang terbaik yang mereka bisa lakuin, entah dengan operasi, entah dengan obat-obatan, entah dengan yang lainnya gitu kan. Tapi dia nggak tahu lebih lanjutnya gitu. Kalau sedangkan kalau buat teman-teman low vision itu kan ada penanganan lebih lanjutnya gitu kan. Gitu. Jadi buat teman-teman juga saya kasih jelasin sedikit kalau low vision itu salah satu kondisi yang tidak bisa diperbaiki atau dibantu lagi dengan alat bantu optik kalau tidak salah. Jadi walaupun walaupun dibantu dengan lensa, dengan kacamata itu udah nggak membantu. Tapi kalau untuk sekedar mengoptimalkan itu mungkin masih bisa. Tapi kalau kayak teman-teman yang awas mungkin yang cuma minus, plus atau gangguan-gangguan ringan, gangguan-gangguan mata yang ringan yang lainnya itu mungkin masih bisa terbantu dengan alat bantu optik. Oke, lanjut. Nah, tadi kan udah diceritain tuh tahu low vision-nya itu dari
ada yang dari dokter, ada yang disuruh ke mana bagian location itu sendiri yang ada di rumah sakit, yang kerja sama-sama rumah sakit. Nah, menurut Titi, Sherly sama Pita, apa sih maksudnya penglihatan gue nih kenapa sih gitu, atau apa sih yang masih bisa gue lakuin dengan kondisi yang seperti ini gitu. Mulai dari dulu yang nggak tahu, entah nggak tahu diagnosanya atau nggak tahu istilah location itu sendiri. Coba bisa diceritain. Sherly mungkin? Maksudnya itu penglihatannya gitu ya, Kak? Iya, iya maksudnya sebelum sebelum tahu diagnosa, dari sebelum tahu apa itu low vision, kan emang udah kelihatan kan kalau penglihatannya emang nggak dalam nggak baik-baik aja gitu kan. Apa sih yang dirasain gitu? Apa sih yang di apa ya yang dirasain gitu, yang dilihat gitu? Kalau aku yang dirasain sih ya yang tadi aku bilang sih, Kak, hambatan penglihatan itu sih, Kak. Karena itu apa ya, mungkin sebelum aku mengenali alat bantu itu aku kayak kesulitan gitu. Kayak ngeliat papan tulis nih waktu sekolah nih, sebelum aku mengenali alat bantu itu aku maju ke depan gitu kan, baru bisa kelihatan atau enggak nanti bangku sama kursi aku dimajuin paling depan gitu. Itu emang kurang nyaman gitu kan. Maksudnya aku tuh berpikir dulu, gue mau tuh kayak alat bantu yang bisa melihat jarak jauh, ada gak sih gitu kan. Aku berpikir gitu sebelum mengenal alat bantu, ternyata pas aku Ternyata ada gitu, dan itu memudahkan sekali gitu. ngerasa. Jadi Hah? iya, jadi kalau misalnya aku kayak nulis gitu, yang tadinya maju-maju, sekarang udah di tempat udah bisa nulis gitu, udah bisa ngeliat gitu Oke. dengan alat bantu itu. Dulunya tuh ngerasa beda nggak sih? Ih, kok gue begini ya gitu. Kok gue beda ya sama teman-teman gue gitu. Kok dia bisa ngeliat gue enggak ya gitu. Maksudnya ngeliat jauh ya maksudnya ya. Kok gue harus ngeliatnya dari deket ya nulisnya gitu atau bacanya gitu. Ngerasa gitu nggak? Ngerasain sih, kayak berpikir enak banget sih gitu, gue pengen gitu, gue pengen gitu. Pernah sih berpikir seperti itu, kayak insecure gitu, mau deh gitu. Dan kan aku berpikir kayak, gue kalau kalau kayak gini ngerepotin dia gak sih, ngeganggu dia gak sih, soalnya itu kadang aku suka gitu, Kak. Kalau misalnya aku nulis nih, coba deh tolong bacain deh, gue nggak kelihatan gitu, dibacain, tapi kan kayak gimana gitu kan, walaupun dia dengan tulus minta apa tuh nolongin aku, tapi kayak akunya yang kurang enak gitu. Oh, oke. Iya, jadi sempat ngerasain itu ya, kok gue begini sih gitu. Kok yang lain begitu, kok gue nggak bisa ya gitu. Gue kenapa sih gitu ya. Oke, kalau Titi sendiri gimana Tis? Sebelum tahu diagnosa, sebelum tahu low vision gitu, apa sih yang dirasain? Hambatan penglihatannya atau secara psikologis nih? Ya, apa dua-duanya boleh, keseluruhan aja. Kalau dari hambatan penglihatan ya kurang lebih sama sih kayak Sherly. Dari jarak jauh tuh susah ngelihatnya. Sama, aku juga kalau kita di kelas kan pasti ada nih tempat duduk paling depan. Itu dari situ pun aku nggak kelihatan. Jadi kalau Sherly mungkin beruntungnya kursinya masih dimajuin, tapi kalau aku nggak ngalamin tuh yang namanya kursi dimajuin, jadi aku harus kayak nyontek punya temen aku supaya aku bisa nyatet gitu. Terus ini sih, kalau aku ngerasa kalau malam kali ya, kalau malam itu kayak susah banget, kayak burem semua hal tuh. Menurut aku kayak kenapa tiba-tiba kalau malam tuh dunia ini jadi burem gitu. Aku kayak tapi karena sebelumnya aku gimana ya, aku pun bingung gitu gimana caranya jelasin ke teman-teman, karena aku sendiri dokter belum pernah bilang aku kalau aku low vision, jadi aku nggak pernah ngomong seperti itu kan. Mereka hanya tahu oh ya udah aku susah melihat gitu. Kayak
kalau malam-malam aja nih jalan sama teman-teman aku, misalnya kita jalan cari food street gitu, aku kayak sengaja jalan paling belakang karena aku kayak ya pasti teman-teman ngerasain lah case-nya, takut kesandung lah atau takut nabrak lah, takut apalah gitu kan. Terus apalagi ya? Ya kayak gitu sih, kalau misalnya baca tulisan yang sekiranya kayak 11 ke bawah itu udah effortless banget buat baca menurut aku. Dan dengan jarak yang mungkin spasinya itu sempit-sempit, itu menurut aku udah effortless. Kalau misalnya di case aku, kalau misalnya spasinya masih besar-besar dan enternya masih lumayan ada jaraknya, mungkin aku masih bisa karena bacanya fokus per kata-kata kan, bukan teman-teman normal, bukan teman-teman awas yang mungkin bisa baca cepat. Kalau aku mungkin akan baca per kata-kata gitu. Kalau di case aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi psikologis pasti insecure banget sih. Maksudnya kayak wah itu udah luar biasa. Itu kayak menurut aku tuh kayak jujur aja nih, sekarang bisa ketemu sama teman-teman Komloving tuh udah rasanya tuh kayak keluar dari kepompong. Selama ini aku kayak ya Tuhan, aku tuh mau cerita sama siapa? Aku mau cerita sama sahabat-sahabat aku juga. Mereka tahu aku ada hambatan penglihatan, tapi mereka nggak pernah benar-benar ngerti gitu loh. Kayak sesimpel gini. Suka ada barang depan mata kita, bahkan kita suka nggak ngeh kalau itu ada di depan mata kita kan. Aku nggak tahu ini di case teman-teman yang lain iya atau enggak, tapi aku suka kayak gitu. Terus teman aku suka kayak gila ya, terus kalau itu ular pasti udah matok elu gitu. Tapi kayak ya udah gitu, tapi itu udah maksudnya aku sih sekarang sudah merasa jauh lebih baik ya. Kalau dulu pasti insecure, pasti kayak duh nih orang keganggu nggak ya, gue liatin mulu catatannya gitu. Duh nih orang aneh nggak ya ngelihat gue. Terus kalau ujian kita kan harus, kalau aku ujian kebetulan masih ngerjain sendiri kan. Tapi kalau pulang ujian tuh rasanya leher aku sakit banget karena kita nggak bisa baca, nggak bisa buletin LJK dengan jarak kayak teman-teman normal kan. Mereka nggak perlu sampai nunduk banget, sedangkan aku harus tunduk banget. Kalau pulang ujian tuh aku bukannya belajar malah tidur karena leher aku udah sakit banget. Capek banget. Tapi ya udah, sekarang aku udah ngerasa lebih baik sih, kayak ya udah, maksudnya kayak mungkin emang harus dijalanin aja, nggak usah jadi beban. Oke, mungkin dulu seperti itu karena ngerasa sendiri mungkin ya Tis ya. Banget, belum lagi masalah kalau kita gimana kan nggak tahu ya, kita harus melabeli diri kita sebagai apa kan bingung gitu loh kalau kita nggak tahu kita apa. Kalau sekarang kan ya udah, kalau misalnya untuk keperluan seperti misalnya interview kah atau untuk keperluan pekerjaan, kalau aku kayak menurut aku sih orang yang hire kita harus wajib tahu ya, karena kita harus tanggung jawab sama pekerjaan kita kan. Itu aku lebih baik jujur sih kalau sekarang. Oke. Wah, mantep nih Tis nih. Sudah mulai berani apa ya namanya ya? Berani sharing teman-teman yang lain. Sebenarnya dulu juga berani juga mungkin ya kalau udah tahu gitu kan. Cuman masalahnya dulu belum tahu nih apa sih low vision gitu. Gua kenapa sih gitu, kok diagnosanya toxoplasma tuh apa sih gitu kan. Jadi masih bertanya-tanya. Maaf ya, Mas Indra, maaf Siap. Sebentar, aku harus bukain pintu sebentar aja. Oke. Sambil menunggu Titis pause sebentar, kita lanjut ke Pita dulu. Gimana Pita dengan pertanyaan yang sama? Sebelum tahu diagnosanya toxoplasma, sebelum tahu low vision itu apa, gimana sih, ngerasa seperti apa sih? Apa sih yang dirasain? Kalau perbedaan antara sebelum dan sesudah itu, kalau menurut aku pribadi nggak gitu signifikan sih. Soalnya kan aku kan waktu itu masih kecil ya, jadi memang pemahamannya tuh masih sangat cetek gitu ya. Iya. Belum mungkin insight-nya beda gitu kalau ngebandingin zaman dulu sama zaman sekarang. Paling kalau zaman dulu perbedaannya setelah tahu diagnosis masih ada, maksudnya support system dari luar kan, kayak untuk ngasih alat bantu, mengarahkan di didikannya gimana kayak gitu. Itu perbedaannya dulu. Kalau sekarang aku ngerasanya sih setelah tahu, maksudnya aware ya, setelah aware 100% gitu sama kondisi,
Ini sih, jadi lebih harus bisa mandiri aja sih sebenarnya. Jadi ya Mhm. walaupun Apa nih? apa namanya, walaupun kondisi kita seperti ini gitu kan, walaupun hambatan yang terjadi pada kita gitu, bisa mungkin apa yang masih kita bisa lakuin sendiri, kita lakuin sendiri gitu ya. Iya, kalau dulu kan mungkin perbedaannya karena usia masih kecil, jadi masih banyak dapat bantuan dari luar ya, kayak dari Aha, orang tua, dari guru, atau dari pihak-pihak lain gitu. Sekarang kan udah besar, jadi emang harus udah bisa bertanggung jawab sama diri sendiri gitu. betul. Kalau nggak bisa ya ngomong gitu, nggak Ah, usah mesti bantuan dari luar lagi. Itu sih paling perbedaannya kalau sekarang. oh, tapi dulu sempat setelah tahu terdiagnosa toksoplasma atau tahu low vision, sempat ngerasa, "Ih, gue bisa sembuh nggak sih?" Gitu, atau caranya Oh, gimana sih solusi buat bisa sembuh gitu, gue harus ngapain gitu. iya Ada ya, berpikiran seperti itu nggak? sempat. Tapi agak-agak telat sih mungkin ya. Agak telat setelah tahu kalau nggak bisa sembuh gitu. Iya, dulu kan masih kecil ya, masih kecil tuh aku nggak punya kesadaran banget sama kondisi gitu. Karena yang Ah, aku tahu, aku masih bisa ngikutin pelajaran, ya udah gitu, kelar gitu ah, urusan. Tapi pas udah gede makin aware gitu, oh shit gitu, ternyata nggak bisa sembuh. ternyata nggak bisa sembuh gitu ya. Padahal dulu mengharapnya lumayan gitu ya. Iya, dulu juga sebenarnya aku sempet ini sih Kak, ditawarin untuk operasi tanam lensa gitu di daerah Mhm, Bandung. mhm, Heeh. Cuma orang tua nggak mau karena kayak, resikonya 50-50 gitu ya. Bisa kalau berhasil berhasil, mungkin nggak membaik, cuma berhasil. mhm. Maksudnya bisa memperbaiki sedikit, cuma kalau gagal ya aku kehilangan semuanya gitu. Oh, 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 tanam lensa itu karena dulu kita sempat ada diagnosa katarak mungkin ya? Oh mungkin, iya mungkin dari Hmm, situ. karena setahu setahu, setahu saya kalau ganti lensa atau tanam lensa biasanya sebelumnya dari riwayat katarak gitu. Jadi lensa yang, sebelumnya Heeh, atau lensa yang bawaan diganti sama, lensa buatan. heeh. Iya dulu Mmm, sempat sempat ada tawaran kayak gitu sih untuk ganti lensa. Iya mungkin dari si kataraknya kali ya, aku juga kurang kurang begitu enggak sih dulu. mungkin saya Tapi juga. tapi ditolak sama orang tua aku. Iya, karena kan di sini kita sharing-nya diskusinya bukan soal penyakitnya nih, kita di sini sharing-nya ya sharing Iya, pengalamannya aja gitu. Kalau soal heeh, ilmunya itu ya kita ya itu real ya. so-so lah gitu kan. Tahu ya yang kita tahu gitu, itu juga mungkin gitu. Jadi ya maaf-maaf aja ya guys kalau misalkan ada salah-salah penyebutan atau bahasa-bahasa medis. Oke, berikutnya, tadi kan Sherly, Titis, kemudian Vita juga bilang kalau apa namanya, hambatannya itu, kurang lebih sama ya. Sebenarnya ya untuk semua teman low vision ya kurang lebih hambatannya sama. Cuman mungkin, Iya, cara penyesuaiannya aja yang beda-beda mungkin kan. mhm. Nah, mengenai penyesuaian, low vision-nya, kan dari teman-teman di sini kan pada dapat atau direkomendasikan alat-alat bantu nih. Nah, yang dipakai tuh apa tuh? Mungkin dari Sherly dulu deh. Sherly lagi yang pertama. Sherly pakai apa, Sher? Dulu, Sher. Terus dipakainya pas lagi ngapain aja? Ini aku kasih unjuk aja kali ya Kak ya. Boleh, biar teman-teman yang lain juga bisa lihat ada gambarannya. Apa sih itu? Gitu. Kalau yang ini, yang aku pegang ini jelas gak Kak? Enggak sih, aku Ini. agak maju. Iya. Kan aku juga low vision. Kamu warnanya aneh. Coba mana? Oke, itu Iya, apa? Itu Digital teropong magnify. ya? Oh, teropong ya? Itu teropong. teropong. Iya, ini teropong. Oke. Jadi ini tuh buat apa namanya? Buat lihat kayak tadi aku bilang ke papan tulis, terus itu Hmm. ya tulisan yang jauh gitu. Jadi di teropong-teropong gitu. Hmm. Nah, ini sih sebenarnya aku jarang pakai sih kalau misalnya lagi keluar aku pakai. Terus habis Hmm. itu kalau nanti mungkin pas nanti aku kuliah offline aku pakai gitu. Hmm. Berguna juga. Hmm. Terus kalau ini kristal apa namanya nih? Oh, itu dom.
Iya dom, ini magnifier magnifier. dom. Ini Langsung dom ini. ditempel. Iya, body Shirley sama kayak punya aku ya? Iya. Ini buat di buku. Jadi buat apa namanya ditempel di buku kayak tulisan di buku gitu. Langsung gede-gede tuh ya hurufnya ya. Iya, tapi kekurangannya ini dia nggak full banget tulisannya gitu. Jadi harus apa namanya digeser-geser. Karena memang Terus mungkin ukuran domnya juga kan ada ukurannya tuh, ada beberapa ukuran gitu. Ada yang kecil, sedang, sama besar gitu. iya. Lebih menyesuaikan sama kebutuhannya aja mungkin. Tapi dulu direkomendasinya yang itu ya. Terus apa lagi? Ada lagi kah? Ini magnifier video. Oh, itu digital magnifier. Ini sama sih kayak yang dom tadi, cuma bedanya kalau yang ini tuh dia full tulisan, jadi nggak perlu digeser-geser gitu. Dan ini juga ada warna-warnanya, kayak ada warna kuning, merah, hitam. Oke. Jadi menyesuaikan dengan kontras yang kita ini ya, yang sesuai kebutuhan kita ya. Jadi biar bacanya juga nggak capek matanya. Ya, Oke. Ada lagi kah? ada. Nggak ada. Itu doang, Kak. Oke. Kalau kacamata pakai? Pakai, tapi kalau mata itu dia apa ya, buat ini doang sih Kak, kayak yang biar lebih terang gitu niatnya gitu. Oke, iya. Karena ya balik lagi tadi kan sempat dikasih tahu di awal kalau apa namanya, teman-teman dengan kategori low vision itu, tunanetra low vision itu ya nggak bisa dibantu dengan alat bantu optik. Gitu ya. Jadi ya mungkin bisa mengoptimalkan apa ya namanya ya, pandangannya aja mungkin ya. Tapi untuk jarak pandang atau sudut pandang atau yang lainnya gitu kan yang berkaitan sama apa namanya, yang berkaitan sama sudut-sudut itu kayaknya nggak bisa lebih baik juga gitu kalau pakai kacamata. Jadi hanya sekedar lebih bisa apa ya, lebih terang gitu, lebih enak gitu melihatnya gitu, warnanya lebih solid gitu. Oke. Nah itu dari alat-alat bantu itu, dari ketiga alat bantu itu dipakainya paling sering pas kapan? Atau dapat awalnya kapan? Kalau yang tadi teropong itu aku dapetnya dari JEC sama yang magnifier dam itu. Dom, oke, direkomendasiin dari JC. Ya, itu dari Jakarta Center di rekomendasi itu. Awalnya tuh ada tuh teleskop yang satu lagi yang lebih besar, tapi itu kayak nggak enak gitu, lebih enakan Kegedean yang gitu ya. kegedean terus kayak gitu kayak kurang pas aja gitu. Jadi akhirnya yang itu yang agak sedengan gitu kan. Dan itu awalnya aku kayak ini apa? Ini aku dibilangin sama dokternya coba deh kamu pakai ini deh. Aku kayak yaudah deh aku coba gitu. Kok enak gitu bisa ngeliat lebih kecil gitu. Jadi bantu aja gitu. Terus habis itu dikenalin juga sama apa yang magnifier dom sama yang magnifier digital itu. Gitu. Ngebantu. Biasanya kan kalau aku baca buku kan itu kan deket gitu kan. Tapi dengan alat itu aku jadi ngebantu juga kalau misalnya baca-baca buku gitu. Berarti lebih seringnya lebih banyak digunain pas zaman-zaman sekolah kali ya, atau mungkin bentar lagi mau kuliah, mau dipakai juga nih kalau kuliahnya offline, ya kan? Iya. Nah, dulu waktu lagi pakai alat bantu itu kan kelihatan nih sama teman-temannya yang lain nih. Teman-teman ngerasa aneh nggak? Share, lu mau apaan itu? Apaan sih itu gitu? Coba dong, gua mau coba gitu. Ada yang begitu-begitu nggak? Ada banyak itu waktu aku awal-awal tuh waktu kelas 8 itu kan. Itu aku pakai teropong. Awalnya kan aku beli teropong dulu kan, baru beli yang selanjutnya kan. Itu aku pakai teropong, dia bilang, itu apaan share? Itu buat ngeliat bulan ya. Bukan, ini buat lihat, aku jelasin ini buat lihat papan tulis gitu. Terus teman-temanku pada kepo lah, pada niat gitu, pada apa namanya nyoba-nyoba gitu-gitu. Tapi responnya teman aku sih kayak kok kayak nggak enak gitu, kayak gimana gitu rasanya, katanya itu tulisan terlalu besar gitu bagi mereka.
Karena emang penglihatan mereka normal, awas. Jadi dengan ngelihat pakai teropong ya tambah gede. Ya jelas nggak nyaman kalau buat teman-teman yang awas. Nah, waktu pakai teropong itu sempat ngerasa ada kesulitan nggak, atau pakai magnifier yang tadi, yang digital atau yang dom tadi? Ngerasa ada kesulitan nggak? Kalau Atau kesulitan kesulitannya apa? Mungkin pas ada. pertama-tama mungkin ya. Kesulitannya itu paling gini sih Kak, kan kalau guru nih, Oh maaf, kalau bukan kesulitan, mungkin beradaptasinya gitu. Awal-awal oh beradaptasinya gitu. Karena kan ya namanya orang belum terbiasa gitu kan, pasti ngerasa nggak enak oh gitu kan. iya ya. Mm-mm. Beradaptasi paling awalnya kayak mikir, nanti gue aneh gak sih pakai ginian gitu. Ternyata Mikir yang gitu, make juga mikir seperti itu. kayak aduh nanti aneh gak sih, apalagi kan orang kan awam banget kan make-make kayak gitu, maksudnya ngeliat barang-barang itu kan. Mhm. Jadi awalnya yaudahlah bodo amat gitu kan. Cuek aja ya. Cuek aja dah, orang mau kepo juga nggak Iya. apa-apa dah Iya. gitu. Daripada nilai gue jelek gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin? Nggak ada. Cukup? Oke. Iya. Lanjut kita ke Pita. Gimana Pita? Ada alat bantu kah selama ini yang dipakai? Dapat alat bantunya kapan? Kalau pas zaman sekolah, aku sama Aha. kayak pakai teropong itu juga. Aha. Itu dapat dari rekomendasi Pertuni itu. Pertuni, Waktu oke. cuma 8 kali perbesaran. Kalau Shirley Aha. berapa perbesaran sekarang? Kalau kakak yang kecil ya, yang sedang itu ya? Lupa sih ukuran semana, cuma 8 kali perbesaran aku ingatnya. Dia itu. Itu di situ sih sebenarnya ada tulisannya sih kalau belum luntur. Iya. Biasanya kalau udah lama udah pasti pada luntur-luntur itu. Iya, udah luntur juga tulisannya. Iya. Tulisan Mungkin apa pembesarannya. Shirley ya. Dulu Iya. aku masih teropong itu, cuma sekarang udah nggak ada alatnya. Wah, Udah aku kemana kasih. tuh? Oke. Terus sama itu sih paling kacamata. Kacamata pun sama, maksudnya nggak mengoptimalkan, cuma bikin lebih baik lah. Gitu. Jadi, settingnya itu -4 sama itunya, sama orang optiknya. Oh, cocoknya di -4 gitu. Udah sih kalau alat bantu doang. Oke. Ya mungkin kalau untuk teman-teman atau orang-orang yang awas -4 diperbaiki pakai kacamata ya normal penglihatnya. Tapi kalau lo vision -4 ya cuma sekedar cocok aja ya, nggak membantu. Hanya sekedar cuman ngelihatnya bisa lebih tajam. Kalau untuk yang jarak pandang, lapang pandang atau yang lainnya itu kurang lebih sama. Nah terus untuk teropong tadi kan dapat direkomendasiin dari Pak Tony. Nah itu tadi awal-awalnya ngerasa aneh atau ada teman-teman yang melihat apaan tuh gitu. Persama begitu juga? Iya sama. Pasti itu jadi pusat perhatian banget sih dulu tuh di kelas. Atau mungkin ada yang komen negatif gitu. Ngapain sih lu bawa-bawa begituan gitu? Aneh apa gitu. Namanya anak kecil ya. Jadi diituin jadi mainan bersama dulu. Itu doang sih. Komen aneh-aneh, paling yang wondering tuh guru sih biasanya. Kalau guru kan pasti ngeh ya, ini kenapa nyana aku pakai ini gitu. Nah, cuma kalau teman-teman enggak sih, mana jadi kayak mainan aja, mainan sama-sama. Oke, jadi pakai teropong sama kacamata untuk sekedar membantu buat melihat lebih terang. Untuk Titis gimana Titis? Apa nih yang dipakai alatnya? Sama sih kayak Shirley. Mana sih kameranya? Mana? Oke, kedeketan Tis, munduran dikit. Nah, itu domnya. Ini kayaknya apa namanya? Dom ya? Magnifier dom. Dom magnifier. Sama kayak punya Shirley. Aku pakai ini, tapi aku sih karena baru punya ini setahun, jadi aku masih menyesuaikan gimana cara pakainya, enaknya. Pakainya gimana, arahnya kemana. Tapi ini sekarang lagi aku sering pakai untuk kalau ngaji abis maghrib sih. Karena kan udah ini ya, biasa udah gelap, kita udah nggak dapet cahaya matahari lagi. Jadi kayak baca Al-Quran tuh effort juga. Tapi sekarang
pakai ini sih lumayan. Lumayan membantu ya. Kalau dulu sih sekolah kacamata aja. Sama pas kuliah kan udah boleh bawa gadget ya. Jadi kalau misalnya PPT suka aku foto. Tapi sedihnya dulu zaman aku kita masih pakai BB, jadi ya fotonya agak ngeblur sama aja kayak penglihatan aku. Itu salah satu trik teman-teman Lovisin yang lumayan banyak dipakai tuh. Pakai kamera HP, gantinya teropong. Buat Pita Karena kan masih dulu belum ada teropong. Maksudnya aku dulu belum direkomendasikan teropong kan. Jadi kalau dulu pas aku kuliah karena udah bisa bawa gadget, jadi aku biasanya pakai HP buat foto PPT-nya. Nah, itu tuh. Untuk Pita sama Shirley, make juga nggak itu buat ngelihat yang jauh-jauh pakai kamera HP? Pakai. Pakai. Ternyata kita sama. Memang juga kita suka malu gitu kalau di luar juga. Iya. Sama sih, saya juga pakai. Ya pasti. Cuman ya triknya ya pasti punya masing-masing tuh. Gimana caranya biar nggak jadi pusat perhatian, gimana caranya biar kita nggak tadi saya bilang malu, biar nggak ngerasa aneh gitu. Pasti punya triknya masing-masing tuh. Ada yang ngumpet, ada yang dipoto cerek itu nge-zoomnya pelan-pelan gitu. Ada yang lain-lain gitu. Itu kompleks banget itu. Tergantung kebutuhan dan tergantung teman-teman juga. Oke, jadi terkait alat bantu tadi ada yang pakai teropong, Shirley, terus Vita juga pakai teropong, terus DOM, magnifier, terus ada digital magnifier juga, terus kacamata. Mungkin kalau kacamata mah hanya sekedar untuk biar lebih terang aja mungkin ya. Nah, itu biasanya kalau teman-teman low vision yang mendapatkan alat bantu itu, setahu saya udah melalui assessment yang dilakukan sama terapis atau tenaga medis yang mengerti soal low vision itu sendiri gitu. Jadi kayak Shirley tadi kan dari di salah satu rumah sakit ke bagian low visionnya. Titis juga sama. Kalau kita direkomendasiin dari rumah sakit ke Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Sebenarnya di mana aja sama. Yang jelas, kalau udah direkomendasiin begitu, pasti asesmennya panjang banget kan, gitu. Teman-teman juga pasti ngerasain, gitu. Jadi entah mulai dari tes baca, terus kontras, ya kan. Terus apalagi tuh? Masih pada inget nggak di asesmennya diapain aja? Suruh ngapain aja? Suruh ngelihat apa aja dengan jarak berapa meter atau dengan huruf atau tulisan yang ukurannya berapa gitu. Masih pada inget nggak tuh? Ayo siapa duluan nih? Titis mungkin? Ya, kalau aku sih kemarin itu aku nih kan agak-agak nggak tahu ya itu jaraknya berapa. Rada nggak bisa memperkirakan itu berapa meter, 1 meter kah, 500 meter kah, aku nggak tahu itu berapa. Intinya aku suruh duduk, terus di depan sana ada biasalah tulisan untuk tes orang baca yang dari A besar sampai yang paling kecil. Kalau nggak salah penglihatan maksimal aku tanpa kacamata itu sampai baris kedua atau ketiga, lalu pakai kacamata cuma turun 1 baris gitu doang. Terus dikasih 1 lembar HVS atau kertas kertas HVS, tulisannya hitam tapi bold. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil, kayaknya yang kecil sekitar ukuran 10 ya kalau misalnya di Word 10 kayaknya, tapi dia bold, aku ingat tulisannya bold dan ruangannya itu lumayan banyak sinar mataharinya, jadi saat itu aku bisa baca dari atas sampai bawah. Tapi aku bilang sama si terapisnya, kayaknya kalau untuk dalam case ruangannya nggak terang, ruangannya nggak ada cahaya, aku mungkin akan sulit baca tulisan kecil-kecil gini, terus tulisannya sudah banyak gitu, sulit mungkin gitu sih. Berarti kalau untuk yang di kertas HVS itu ini ya alat tesnya itu per kata apa per kalimat tuh? Per kalimat.
Per kalimat. Oke, jadi ada satu Per kalimat. kalimat. Tapi akhirnya kan ada ngobrol di sana, ada konsultasi di sana. Terus aku bilang, kenapa ya Pak? Karena waktu itu aku masih awam banget kan soal low vision. Tapi aku bilang, kenapa ya aku tuh secara tidak sadar, aku sadar nih, tapi aku lebih nyaman kalau kayak contohnya aku bikin PPT itu selalu warna biru dongker apa sih? Biru tua gitu loh, yang biru gelap. Iya gitu. Hitam atau merah. Terus tapi tulisannya selalu aku cari terkontras. Aku selalu gitu. Karena kan dulu pas kuliah memang ya seperti yang aku sampaikan tadi, aku belum dapat alat bantu. Sorry guys. Aku belum dapat alat bantu apapun kan. Jadi saat itu aku masih presentasinya manual gitu. Maksudnya manual gimana ya? Aku cari font terbesar yang sekiranya aku mampu untuk lihat. Nah, aku pakai font segitu gitu. Jadi pas di sana sih kalau aku assessment-nya sejauh itu aja sih. Aku nggak ada yang tes kontras di saat itu ya, nggak ada. Terus kalau aku dengar teman-teman kan ada tes baca yang banyak gitu ya, atau gimana sih? Pokoknya aku cuma ada baca yang di depan, kertas HVS sama satu folder gitu, apa ya bilangnya, stop map, lembar pertamanya doang dikasih ke aku, terus aku suruh baca. Itu kayak ukuran 12, terus akhirnya makin ke bawah makin kecil, terus akhirnya dia kasih contoh si domnya ini dari yang panjang, dari yang besar. Panjangnya tuh kayak modelnya ada kayak penggarisan gitu loh, tapi dia bening kayak gini. Oke, jadi biar bacanya nggak digeser-geser gitu ya, langsung satu kalimat. Iya, tapi setelah aku coba, aku bilang, aku kok kayaknya suka nyaman yang ini, aku bilang gitu. Karena percuma kalau besar, tapi aku tetap kan, kalau aku pribadi ya, aku tuh selalu baca tuh fokus kata per kata, bukan nggak bisa yang kayak langsung banyak gitu. Oke. Gitu sih. Jadi itu ya tes tes baca biasa gitu. Kalau setahu saya tes baca itu yang di depan, yang hurufnya di depan itu kurang lebih jaraknya 3 meter kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah tuh ya 3 meter. Nah untuk tes tes yang tadi gitu kan, yang per kalimat yang tadi dibilang dari ukuran standar mungkin ya, font size standar gitu 12 atau 11 gitu kan, turun ke bawah makin kecil gitu sampai sejauh mana gitu. Enggak sih Mas Indra, kalau aku bacanya dari tulisan yang itu bukan 12, itu kayak 60 deh. Enggak 40 deh paling atas. Kan gede banget kok. Pokoknya dari yang paling gede ya, gede terus hurufnya di bold. Iya, hurufnya bold. Oke. Sama makin kecil gitu. Iya, tapi semuanya bold. Oke. Tes baca jarak kurang lebih 3 meter sama baca kalimat itu ya. Di kertas HVS, cuman bedanya per kalimat. Bentuk tesnya juga sama, dari huruf paling besar sampai huruf terkecil. Oke. Untuk selanjutnya Kak Pita mungkin, atau Shirley? Kalau dulu pas assessment? Kalau aku sih hampir sama kayak Kak Titis, cuma waktu aku di situ tuh lebih lengkap sih. Apa aja tuh tesnya? Sama di tes angka ini ada berapa angka dari terbesar sampai terkecil, itu awalnya tuh sekitar 3 meter lah itu. Itu pakai kacamata didobel-dobelin gitu kan. Aku nggak kelihatan gitu kan. Terus ya udah dimajuin lagi 2 meter. Aku kelihatan cuman kalau salah cuman 3 angka yang gede aja gitu, yang paling besar. Pas dimajuin lagi kira-kira setengah meter gitu, itu masih kelihatan, tapi itu cuman ukuran yang paling besar sampai yang sedangnya, tapi cuman sedikit gitu. Itu yang waktu itu tanpa teropong ya, jadi kayak niatnya tuh pakai mata sendiri gitu, nggak pakai alat bantu gitu. Terus udah gitu aku di tesnya itu ini kan tadi kan angka tuh, terus itu di tes huruf gitu, sama kayak tadi huruf yang paling gede sampai yang terkecil gitu. Nah
Terus udah gitu aku disuruh baca kayak dia punya lembaran kertas gitu. Dari ukuran terbesar sampai terkecil. Aku cuman itu kan ada 10 iya 10 itu 10 angka, maksudnya itu 10 huruf, maksudnya itu 10 10 barisan. baris. Heeh. 10 baris. Jadi ya kalau nggak salah di angka nomor 8 itu aku udah mulai kesulitan melihat gitu. Maksudnya tuh harus 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 pakai alat lebih bantu. dekat. Nah, pas aku udah pakai yang tadi yang dam itu tuh sama kayak Katitis, aku dikasih yang lebih panjang itu. Tapi aku bener kata Katitis tadi, aku kendalanya kok emang enaknya emang itu nggak pindah-pindah, tapi aku kan kayak pusing sendiri gitu. Ini orang aku bisa cuma nyimper kata gitu kan, jadi kan kayak gimana gitu kan kalau pakai itu, jadi eh keganggu gitu. Maksudnya tuh bukan keganggu sih, jadi kayak ribet deh gitu. Jadi aku pakai yang dom itu karena aku lebih milih yang dom daripada yang penggaris apa tuh namanya, yang Yang dom panjang yang bentuknya. Terus terus oke. Tes apa lagi? aku disuruh nulis gitu. Aha. Disuruh nulis. Nah, itu aku pakai alat bantu apa ya? Ada alat bantunya cuma aku lupa itu bentuknya kayak gimana. Nah, tapi itu tadi aku pengen pakai itu, cuma keganggu juga saat aku nulis. Itu kayak ini loh, Kak. Jadi kayak di bukan penggaris sih. Pokoknya itu kayak tatakan gitu deh, tatakan buat nulis gitu. Tapi aku nggak pakai gituan karena ribet, karena aku udah terbiasa nulis seperti orang awamnya gitu. Jadi ya udah nggak pakai gituan gitu. Dan itu juga kan aku kan nulisnya juga kan nggak begitu gimana gitu ya, maksudnya kayak nggak mencong-mencong gitu, nggak keluar garis, tetap masih ada garis itu. Nah terus udah gitu aku tes warna juga, dan aku juga masih bisa sih bedain warna mana yang warna kuning, orange, pink gitu, merah itu masih bisa. Tapi kalau yang udah tes warna itu waktu itu tes warna itu kayak tes warna banget, itu kayak bedain kuning sama orange itu yang mana gitu. Di situ aku kendalanya di situ gitu, karena warnanya hampir sama gitu. Di situ kendala aku. Tapi kalau ngebedain kuning orange itu masih bisa, tapi kalau warnanya senada itu kayak kesulitan gitu bingungnya. Gitu Kak kalau aku sih. Ada lagi kah tesnya? Ya sih Apa Kak, lagi itu nih aja. yang dites? Itu aja. Oke. Kalau Pita gimana Pita? Kurang lebih sama sih. Aku kalau metode aku udah lupa. Cuma area yang dites itu jarak pandang, lapang pandang, warna ya sama warna sama koreksi mata kiri kanan itu sih. Sama sih kurang lebih metodenya. Udah lupa soalnya. Kalau kontras? Kontras nggak inget sih aku, tapi mungkin dites. Mungkin dites. Ya. Soalnya kalau udah ingat Udah lama lapang pandang pasti yang lainnya ikut ke tes juga tuh, kayak sebenarnya kayak tadi nulis, baca juga sebenarnya dihitung juga tuh 1 menit. Kita dikasih 1 menit berapa kata yang bisa kita baca gitu. Itu ada juga perhitungannya, asesmennya untuk menentukan kebutuhan kita nantinya seperti apa, terus alat bantu apa yang bisa direkomendasiin. Kalau lapang pandang berarti ini ya kiri kanan atas bawah ya, karena setahu saya ya itu sih. Jadi fokus kita nggak fokus mata kita di tengah, jadi ya kita ngelirik ke kiri ke kanan atas bawah. Kalau nggak salah itu bukan ya? Saya juga lupa ingat karena udah lama juga. Gitu. Oke, nah itu teman-teman ya. Jadi kompleks banget memang menentukan seseorang itu dikategorikan sebagai low vision apa bukan gitu. Tesnya ya lumayan banyak dan lumayan pusing sih sebenarnya. Karena benar-benar effortnya di push banget itu, karena ya
buat mengoptimalkan penglihatan juga ujung-ujungnya. Jadi apa yang masih bisa diusahakan gitu, walaupun pakai alat bantu, walaupun apa namanya dengan cara-cara di luar cara medis, tapi setidaknya kita bisa mengoptimalkan apa yang masih bisa kita punya. Terus juga kitanya juga ngerasa nyaman gitu kan, jangan sampai kita rekomendasiin alat bantu, terus kitanya ngerasa nggak nyaman pakai alat bantunya gitu, sama kayak tadi bilang Shelly sama Titis direkomendasiin alat bantu yang apa namanya berupa dom tadi tapi yang persegi panjang ya, ngerasa nggak nyaman pakai itu gitu, terus lebih memilih yang apa namanya bentuknya lingkaran. Jadi seperti itu. Oke, kemudian tadi asesmen udah, kayaknya udah panjang juga kita ngobrolnya ini. Bentar lagi deh. Saya masih kepo sebenarnya. Kemudian dari diagnosa, dari apa namanya pengetahuan tentang low vision, terus dari asesmen yang udah teman-teman jalani gitu kan. Kalau untuk aktivitas sendiri merasa terganggunya pas ngelakuin apa sih? Aktivitas atau mobilitas ya apapun lah gitu yang berkaitan sama aktivitas, entah sehari-hari, entah sedang ngelakuin apa, sedang ngapain gitu. Apa sih? Hambatannya tuh di mana gitu? Struggle-nya tuh di mana gitu pas ngapain? Mungkin bisa kita dulu mungkin. Dari tadi belakangan mulu nih. Terang dulu lah. Iya sih, pasti kondisi penglihatan itu bikin terdampak banget aktivitas sehari-hari ya. Aha, pasti. Pasti banget. Tapi aku sih paling susah buat bermobilitas. Sebenarnya itu hambatan paling susah. Buat orientasi ruang itu cukup challenging sih. Ya, sama paling apa ya, orientasi ruang, ngenalin lingkungan baru, terus kemana-mana sendirian sebenarnya agak sulit, cuma ya udah dicoba aja. Sama baca menu paling ya, kalau Baca kita menu. Oke. itu kan agak susah. Kalau siang malam? Oh, itu pasti berpengaruh banget sih. Kalau malam sama kayak lebih sulit sih untuk melihat kalau malam. Oke, tapi masih bisa gitu. Maksudnya masih memberanikan diri gitu untuk aktivitas malam gitu. Walaupun pelan-pelan ya. Yang udah aku kenal doang sih. Kalau ke tempat yang baru aku agak-agak ngeri juga sih. Kalau belum aku kenal lingkungannya. Karena Oke. kurang banget kalau malam tuh. Oh, atau gini, apa namanya? Apa ya contoh kasusnya gini. Misal dari pulang apa namanya? Dari mana gitu ke rumah gitu terus ya kebetulan emang udah gelap gitu. Nah, itu gimana? Kalau rutenya aku apal, Aha. bisa. Tapi kalau misalnya rutenya nggak aku apal, agak was-was ya. Oh, oke. Ya, cuma kalau udah apal mah biasa aja. Oh, Walaupun biasa udah, ya. karena Oke. udah kayak ketangkap aja gitu. Ini di sini, harus ke sini, harus ke sini. Oke. Selain itu ada lagi yang Iya sih. dirasa sulit? Nggak sulit sih, maksudnya butuh effort lebih gitu ya. Iya ya. Mengenali ruang doang sih, mengenali ruang, terus juga baca-baca menu. Oh, udah sih itu doang sih kayaknya yang paling susah. Oke, kalau Shirley apa Sher? Kalau aku mobilitas sih kalau misalnya udah terbiasa sama tempat itu aku udah nggak terlalu ini lagi kayak sekolah lah gitu contohnya kayak itu kan udah tiap hari kan mungkin kalau misalnya selain di sekolah atau di tempat yang baru itu kayak masih beradaptasi masih bingung gitu kan terus apalagi ya kalau hambatannya itu paling kalau ngeliat ini sih apa mengenal bisa kalau aku ketemu orang nih si A gitu tapi aku harus tahu lu patokannya di sini ya pokoknya lu tunggu aja di sini gitu jadi kalau misalnya dia bisa pindah nih gue nggak bisa di situ gue bisa di sini wah aku harus nyari-nyari lagi gitu kan terus udah gitu kalau misalnya aku ngeliat itu bener dia gak sih gitu ngeri salah deh makanya harus aku deketin lagi gitu itu sih hambatannya terus apa namanya kalau malam
mungkin sama kayak Kak Kita sih, aku susah ngeliat gitu. Apalagi kalau udah tempatnya itu kalau misalnya kadang kan kalau misalnya tempat malam itu kan kadang itu nggak ada lampu jalan gitu. Terus gak ada lampu, itu aku kayak manfaatin senter sih, senter handphone gitu. Jadi aku memanfaatkan itu jadi biar terang aja kita aku ngeliat bawah gitu. Jadi apa namanya, takutnya nanti kan kalau misalnya tanpa cahaya kan nanti takutnya nggak tahu di situ ada batu, ada apa gitu kan. Jadi kan kurang jelas gitu. Berarti jalan Itu pakai sih. senter tuh ya. Iya, pakai senter. Nah, kalau yang nyari orang tadi pernah salah manggil orang nggak? Pernah Kak, pernah. Pernah. Itu iya. Pernah itu. Waktu ketemuan nih teman-teman, dari belakang sih mirip, pandangan aku, wah percis nih Kayaknya bener rambutnya nih kan dia nih orangnya panjang, nih gitu. rambutnya Terus, panjang dan segi tubuhnya juga sama, langsing gitu kan. Pas aku lihat lebih, si A ya? Enggak, bukan. Aduh, malu banget. Aduh. Oh ya maaf ya, aku salah orang gitu. Itu sih aku pernah. Oke. Itu perasaannya gimana itu? Aduh, Malu. malu ya. Terus udah gitu, untung apa namanya, dia nggak ngegas gitu. Kalau ngegas kan jadi kena mental. Nggak kena mental sih, kayak udah malu terus diomelin kan double gitu. Diliatin yang lain gitu ya. Oh, oke. Kalau Titis apa Tis? Biasanya ngapain Tis? Kalau yang aneh-aneh. Sama sih ya, kalau misalnya mobilitas, kayaknya sama ya sama Vita sama Shirley. Kalau malam tuh kayaknya, aduh rasanya gimana. Tapi aku jujur ya, aku bersyukur banget sekarang ada Gojek. Aku tinggal pencet gitu ya. Itu cara instan ya? Tapi gimana caranya tapi, kalau saat itu nggak punya uang? Iya sih. Maksudnya nggak Tapi cukup. kalau kita sudah beradaptasi sama rutenya, sama halte busway-nya, sama apa yang memang kita biasa lalui tiap hari, itu oke kalau menurut aku. Tapi ada satu case di stasiun itu kan mobilitasnya tinggi banget ya. Dan banyak banget orang yang kalau takut ketinggalan kereta, mereka lebih milih tangga yang bukan di lantai 2, tapi mereka turun ke bawah, sedangkan di situ kan gelap banget kan. Nah, kalau aku kayak, yaudah deh, gue mah gak apa-apa deh ketinggalan kereta, yang penting gue lewat atas aja lah, gue cari aman gitu. Iya, karena care sama kondisi sendiri gitu ya, daripada ntar guanya yang kenapa-napa. Iya, kayak gitu. Terus kalau misalnya, ini sih, di rumah. Mamaku tuh tipe orang yang masaknya tuh, wah super, banyak banget itemsnya, masakannya, belum lagi peralatan masakannya. Jadi kayak banyak aja bendanya di atas meja, dan aku kadang sulit mengenali itu. Jadi suka kayak ada yang kesenggol aku tumpah lah. Itu sering banget. Kadang aku bahkan kayak pernah nggak sengaja nginjak makanan gitu. Beneran aku pernah ngelakuin itu, dan aku kayak, ya Allah, ngerasa bersalah banget, tapi aku nggak sengaja, gimana dong gitu. Itu sedih banget sih. Kalau dalam konteks berteman, salah orang nggak pernah. Tapi kalau dalam keramaian, misalnya kita di restoran, kita janjian sama teman gitu-gitu, biasanya aku nggak akan nyamperin orang sampai temen aku panggil aku. Maksudnya aku sengaja kayak masih cari gitu loh. Jadi aku nggak yang kepedean, itu dia tuh gitu, enggak. Aku selalu kayak tunggu temen aku panggil tuh. Oke, triknya beda lagi nih. Baru aku nyamperin gitu. Karena aku nggak mungkin ya, misalnya aku nyari Indra nih, terus kayak aku yakin banget itu Indra gitu loh. Tapi kalau ternyata itu bukan Indra, ya gimana, kan gue malu ya masa tiba-tiba duduk di situ. Jadi aku tunggu temen aku Tis gitu. Pas dia panggil, aku mungkin karena kita low vision, aku sih ngerasanya indera pendengaran kita lebih tajam ya. Aku nggak tahu apakah ini aku doang yang ngerasa kayak gitu atau yang lain sama. Jadi
once dia bilang tis, aku langsung kayak nengok, langsung kayak oh di situ gitu. Langsung nandain entah dari warna, kalau masih burem entah dari warna bajunya, entah dari posisi duduknya di sebelah mana gitu. Jadi aku langsung tandain gitu. Oke. Jadi triknya beda lagi tuh ya, Sher. Mungkin Shernya bisa ngikutin ntar besok-besok. Iya, kalau di kampus karena terlalu banyak orang kan. Nah, apalagi sebentar lagi mau kuliah kan. Mm-mm. Mungkin bisa dicoba triknya. Iya. Karena ya itu tadi yang sempat kita bahas juga tadi kan, karena apa namanya, diagnosanya macam-macam, kategorinya low vision sama, tapi ya itu tips triknya beda-beda gitu, tergantung kebutuhan sama kenyamanan aja. Kayak tadi Titis bilang kesenggol sesuatu gitu ya, karena apa, karena penglihatan gitu kan, terus nginjek sesuatu gitu. Kayak kalau kita atau saya sendiri pernah ngerasain apa, pernah ada di posisi itu juga nggak? Aduh kesenggol apa gitu kan, nggak sengaja gitu loh, emang karena kondisi gitu. Eh, nggak tahu sih, aku udah nggak inget lagi sih. Cuma yang Kak Titis bilang tuh, kalau misalkan kita nyari satu item di kerumunan banyak item, itu emang apa itu sulit sih. Oh, atau pernah salah ngambil, gue bukan ngambil yang ini, bukan nyari yang ini Iya, gitu. iya itu pernah banget kayaknya deh. Ih salah ambil gitu. Guys, Terus aku mau cerita lucu banget, dengerin. Iya. Kayak ini lucu banget, kalian pasti ketawa. Jadi waktu itu di ruang guru di tempat kerja aku yang lama, kita beli rujak. Terus kan ada kan kalau orang makan rujak kan ada colekan sambal itu kan. Nggak tahu gimana bodohnya aku, yang lain pada nyolek ke sambal, aku nyolek ke yang itu tuh bukan sambal, itu tuh kayak selai gitu. Terus itu kayak terus teman-teman aku kayak ketawa dong, kayak terus kan kayak iya lagian kenapa dipindahin, tadi kan di sini aku. Aduh. Itu ini banget sih, amsyong banget. Amsyong. Kalau Pita sendiri tuh apa namanya, hambatannya kan Pita tadi oh iya Pita belum cerita juga ding. Tadi kita ngobrolnya off the record ya di depan. Jadi aktivitas kita saat ini apa sih? Aktivitas. Ya, dari aku dulu. Uh-huh. Oh ya, aku sekarang sama kayak Kak Titis, tenaga pendidik juga. Tapi aku di SLB. Di SLB, salah satu SLB di Jakarta ya. Nah, di apa namanya, di profesi itu gitu kan, tenaga pendidik atau bisa dibilang guru ya, ada nggak sih yaitu hambatan atau kesulitan beradaptasi atau berinteraksi sama murid-murid itu, terlebih lagi interaksinya sama anak berkebutuhan khusus gitu kan di SLB gitu, ada nggak hambatannya? Apa tuh? Kalau untuk berinteraksi enggak kali ya, karena mungkin udah beradaptasi kali ya. Jadi kalau untuk interaksi enggak, cuma hambatannya paling itu ya, penggunaan tools kayak laptop kayak gitu-gitu sih yang mungkin agak sedikit challenging. Tapi kalau untuk interaksi terus juga yang lain-lain enggak sih. Kalau proses pengajaran enggak sih, karena kan aku one by one ya, jadi emang aku bisa fokus gitu. Nggak gitu terdampak sih. Terdampak paling ya untuk aktivitas-aktivitas yang melibatkan penglihatan kayak membaca, mungkin itu agak sulit. Terus operasi laptop atau yang lain-lain sih. Tapi nggak begitu menghambat sih. Ya. Oke, sebagai tenaga pendidik guru, wah mantap. Kayaknya ntar kita bakal nemuin apa namanya, teman-teman low vision atau teman-teman disabilitas netra yang banyak jadi guru nih. Karena dari beberapa teman-teman yang saya kenal juga sedang menempuh pendidikannya ya di jurusan pendidikan, yang ujung-ujungnya jadi guru gitu.
Oke. Kalau Shirley kan bentar lagi mau kuliah ya? Kapan nih masuk kuliahnya? Kalau aku masih online sih Kak, mungkin kemungkinan Oh, tahun depan kalau buat masih offline. Waduh, Mm-mm. sedikit kurang dong nih ya keseruannya. Iya. Mahasiswa baru tapi Mm-mm. online. Oke. Titis, ngapain Tis? Aktivitasnya saat ini? Jadi ibu rumah tangga. Wow, jadi ibu rumah tangga. Yang pasti pekerjaannya Aktivitas sangat baru. kompleks sekali itu. Enggak sih, aku selain ibu rumah tangga jadi job seeker juga sekarang, masih nyari Wow. kerjaan yang baru. Oke. Tapi aku mau Mas Indra kan tadi bilang Mhm. banyak nih teman-teman yang jadi tenaga pendidik. Mhm. Aku mau sedikit compare sih. Ini based on my experience aja ya. Karena kayak Sesuai pengalaman. aku kenapa bisa nyangkut di, kan aku basicnya PR bukan tenaga pendidik. So kenapa bisa nyangkut di pendidikan? Karena memang awalnya ya udah aku ngerasa kayaknya bisa deh gue kalau ngajar KG gitu kan. Ya udah akhirnya apply, keterima dan akhirnya nyaman. Tapi kalau aku bisa compare ya, maksudnya tanpa bermaksud gimana sama lingkungan lain ya, tapi aku ngerasa jujur kalau ada di tengah-tengah teman-teman pendidik tuh mereka lebih bisa ngehargain kekurangan dan nggak diskriminatif banget gitu loh. Kalau aku ngerasanya gitu, makanya jujur aja sih kayak aku mungkin untuk next job aku bakal cari maksudnya kayak opportunity-nya yang lebih ke tenaga pendidik aja, karena aku jujur aja aku lebih nyaman ada di lingkungan tenaga pendidik dibanding aku ada di lingkungan kantoran yang menurut aku pressure-nya pertama tinggi, terus nggak semua orang tereducate buat bisa ngehargain kekurangan orang lain gitu. Jadi beberapa dari mereka tuh nggak punya awareness untuk ngerem apa yang mereka bicarakan ke kita gitu loh. Jadi kayak tapi kalau teman-teman pendidik, aku nggak tahu ya maksudnya kalau yang lain, tapi kalau aku merasanya teman-teman pendidik tuh lebih bisa ngerem apa yang harus mereka tanyakan, apa yang enggak, apa yang gimana cara mereka harus bersikap sama orang gitu sih. Mungkin itu juga alasannya salah satunya kenapa teman-teman banyak ambil pendidikan juga, Mas Indra. Nggak tahu juga sih, tapi ini kan kayak based on my experience aja gitu. Betul. Iya, jadi experience yang positif ya, maksudnya pengalaman yang baik gitu, yang positif. Semoga teman-teman yang lain bisa mendapatkan lingkungan atau tempat yang sama gitu, atau bahkan mungkin jauh lebih baik gitu kan, bisa menerima kondisi kita gitu kan, bisa care gitu maksudnya dengan kondisi kita, dengan hambatan kita. Kalau saya lihat Titis juga nggak jauh-jauh melenceng banget sih kayaknya kalau masuk ke dunia pendidikan, karena kan basicnya Gitu memang ya? PR komunikasi ya, jadi ya relate lumayan lah. Iya sih. Iya, karena kan pendidik ya mungkin kalau ke murid mungkin nggak terlalu ini ya, tapi kalau ke guru, sesama guru atau ke program-program sekolah gitu kan, pasti kan itu sedikit banyak skill dari PR-nya bakal kepake, karena kan emang bagian dari komunikasi gitu. Iya, karena kan kita komunikator, jadi kita harus kayak bisa menyampaikan pesan yang kita mau sampaikan, even itu ke murid atau teman kerja kita gitu kan. Maksudnya relate gitu kali ya. Betul, mungkin. Ya kalau untuk sekarang ya apa aja di-relate-relatein lah. Iya benar-benar. Mau nyari yang sesuai. Cocokologi ya Pak ya. Iya, karena emang mau nyari yang sesuai agak sulit juga gitu. Tapi bukan berarti kita nggak mau nyari yang sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu kan. Sambil kita mencari apa yang kita pelajari yang sesuai gitu ya. Kalau ada peluang atau kesempatan yang lain yang lebih terbukanya lebih besar ya kenapa enggak gitu. Satu lagi yang penting yang paling terpenting ya kitanya bisa gitu. Gitu. Kalau peluangnya ada tapi kitanya nggak bisa ya sama juga, nanti kitanya juga yang kagok di tengah-tengah gitu. Oke. Ini kayaknya lumayan lama ini, udah hampir sejam nih. Oke.
Saya sih narik kesimpulan dari obrolan kita awal tadi, mulai dari diagnosanya, mulai dari tahu low vision, mulai dari aktivitas, kemudian alat bantu yang dipakai, struggle-nya di bidang mana aja, hambatannya dalam beraktivitas, bermobilitas gitu. Kalau untuk bermobilitas gitu kayak beraktivitas, ya ini kurang lebih saya juga sama ya, mungkin sebagian teman-teman yang lain juga sama gitu, lebih lebih mengutamakan hafalan gitu. Jadi kalau kita ke tempat-tempat baru, sebisa mungkin kita ngapalin, oh ini letaknya di sini, kalau mau ke sini, oh ini patokannya ini, kalau mau kemana, oh ini kita naiknya ini gitu. Kalaupun sampai kepepet ya nanya gitu. Tapi kalau saya sih orangnya cuek gitu, kalau belum nyasar ya belum nanya. Jangan diikutin ya kalau yang itu mah. Oke. Oke, terakhir buat Titis, Vita sama Sherly. Apa ya? Pesannya buat teman-teman low vision yang lain. Ini kita nggak lihat diagnosa ya, karena diagnosa itu cuma perantara buat kita jadi low vision aja gitu. Apapun diagnosanya kalau low vision ya sama gitu. Ada pesan gitu nggak buat teman-teman yang lain gitu, baik teman-teman low vision atau teman-teman yang awas gitu kan, gimana cara nyikapi teman-teman low vision itu sendiri gitu. Mulai dari Titis mungkin. Dari aku ya, mungkin gini sih, kita sebagai low vision mungkin harus bisa jadi problem solver buat diri kita sendiri. Jadi kita apapun case-nya, apapun hambatan kita, apapun masalah kita harus benar-benar kenalin dan kita harus benar-benar bisa cari solusi terbaiknya gitu loh. Jadi kayak jangan malu buat ngomongnya, jangan takut buat apa. Jadi kayak lebih baik ya udah, karena kita juga sekarang udah masuk usia dewasa juga kan. Jadi segimana caranya yang tadi aku bilang sih, kita harus bisa jadi problem solver buat masalah kita sendiri gitu. Even itu dibantu, maksudnya even itu case nanti akan kita minta bantuan orang atau enggak, itu salah satu metode dalam menyelesaikan masalahnya ya. Tapi ya gitu sih, mungkin itu aja sih. Sama aku berharap sih ya kedepannya teman-teman tunanetra vision ya udah semakin maju semuanya, teman-temannya juga. Nanti kita juga makin banyak ketemu sama teman-teman yang lain, makin bisa share yang baik-baik, jadi bisa kayak saling bantu gitu. Saling support. Karena support satu sama lain itu benar-benar support system menurut aku sekarang ya, karena aku kayak sangat-sangat terbantu dengan adanya teman-teman di komunitas. Jadi aku kayak nggak ngerasa lonely banget. Kemarin kan lonely ya. Gitu sih. Kalau untuk teman-teman yang awas, yang penglihatannya normal, apa nih kira-kira nih cara ngadepin teman-teman low vision gitu? Aku berharap lebih banyak orang yang aware sama disabilitas low vision, karena disabilitas netra, low vision termasuk di dalamnya. Iya, maksud aku gitu. Tapi kan kalau kita bicara ke mereka, kita tunanetra loh, mereka kan kalau mereka karena mereka nggak ngerti ya pasti mereka kayak masa sih gitu kan. Jadi aku berharap mungkin kita lebih, bukan dikenal ya, tapi orang lebih banyak yang aware, banyak orang juga yang lebih bisa gimana ya, menghargai kekurangan orang lain gitu sih. Jadi kayak nggak ngejudge, nggak berkata yang sekiranya bisa menyakiti hati orang itu. Jadi lebih bisa memosisikan diri gitu sih. Aku sih berharap maksudnya si tunanetra vision ini lebih kedengaran di publik. Jadi kalau misalnya one day adik-adik kita di belakang nih mungkin yang misalnya case-nya sama kayak kita, mereka udah nggak perlu nih yang kayak, kalau kayak aku misalnya case-nya di aku nih, kalau aku interview aku harus speak up dulu nih, aku nih low vision loh gitu. Apa tuh low vision gitu. Jadi aku harus jelasin. Aku berharap one day sih lebih banyak alat bantunya, terus orang lebih tahu tentang disabilitas low vision, jadi awareness-nya juga semakin meningkat ya buat orang-orang yang awas gitu sih.
Oke. Kalau Kak Pita ada pesannya untuk teman-teman low vision sendiri dan teman-teman yang awas gitu, untuk menyikapi teman low vision itu sendiri? Mungkin lebih untuk ke nasihat diri aku juga kali ya. Aha. Buat teman-teman juga nih, ya udah gitu, Ya terima udah. aja. Teman-teman terima aja. Emang nggak bisa dipungkiri sih kondisi ini akan berdampak, punya impact yang cukup signifikan ke beberapa aspek kehidupan. Cuma ya udah gitu, lakuin apa yang bisa kamu lakuin, jalanin aja, udah terima, jalanin, ya udah. Emang setiap manusia itu kan unik ya, emang emang udah mungkin emang jalannya begini, ya udah terima, jalanin gitu aja. Lakuin yang kamu bisa aja. Itu hal-hal kecil lakuin aja, nggak apa-apa. Nggak mesti hal-hal besar, mesti jadi orang besar sih. Lakuin aja yang kamu bisa, yang kamu suka. Oke, jadi maksimalin potensi yang kita punya gitu ya. Maksimalin aja. Oke, lu bisanya ngapain ya lakuin gitu. Ya, Senangnya lakuin aja. ngapain ya lakuin gitu. Nggak usah dengerin kata orang. Iya, betul. Walaupun kalau bisa dibilang juga ya kita senangnya ini tapi cara kita ngelakuinnya beda gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Yang penting tujuan kita sama kok, ke sana-sana juga gitu. Makanya kan banyak tuh dari teman-teman yang awas gitu kan, kadang kan suka ngelihat tujuannya emang sama tapi caranya beda gitu, karena emang kondisi kita beda gitu sama mereka. Setuju. Setiap orang pun emang Iya. hadir dengan masing-masing. Nah yang itu dia jadi lebih lebih bisa menerima sama cara yang kita lakuin gitu. Nah, mungkin ya untuk waktu tempuh gitu kan, jangka waktu mungkin agak lebih lama gitu kita ngelakuinnya karena ya balik lagi gitu karena kondisi, tapi bukan berarti kita nggak bisa atau nggak mampu gitu kan. Oke, ini kalau untuk teman-teman yang awas gimana untuk menyikapi teman-teman low vision itu sendiri, apa sih yang harus dilakuin sama teman-teman yang awas gitu, gimana mereka nyikapin kita yang teman-teman tunanetra low vision gitu, ada pesan yang mau disampaikan? Advice-nya apa ya, sebisa mungkin ngebantu sih. Emang sebenarnya susah sih, mereka pun nggak bakal aware kalau kitanya sendiri nggak ngomong, itu sih. Jadi emang di hidup kitanya sendiri, emang kalau butuh bantuan ya ngomong gitu, ngomong aja, nggak usah malu. Orang-orang pun pasti bakal nolongin kok, pada mau nolongin pasti. Pasti itu. Oke. Menurut aku pasti. Oke, jadi lebih aware buat langsung ngebantu gitu ya, take action gitu. Tapi ya kitanya juga harus kitanya juga harus tetap juga gitu. Jadi kita berbicara gitu. Oke, betul. Karena sepenglihatan saya di sini gitu, walaupun penglihatan saya agak terganggu juga. Untuk teman-teman yang diagnosanya toxoplasma yang udah masuk kategorinya tunanetra low vision, saya lihat tuh untuk fisik matanya tuh nggak kelihatan gitu. Jadi mungkin teman-teman yang awas juga agak susah menalinnya. Tapi kan ada strabinusnya kan, seharusnya apa sih strabismus nggak tahu aku apa itu, pokoknya itulah maksud aku. Itu kan sebenarnya udah ngeciriin nggak sih? Tapi kalau saya ngelihat sih nggak susah. Kalau ngelihat kalau ngelihat biasa gitu atau awam yang nggak ngerti apa-apa, yang lihatnya ya normal aja. Teman-teman yang saya lihat, Sherly, Titis, Pita, kondisi fisik matanya ya biasa aja. Jadi mungkin orang juga rada bingung. Jadi mesti teman-teman sendiri yang lebih detail buat speak up-nya gitu. Lebih sabar buat ngejelasinnya gitu. Karena kan orang pertama-tama dijelasin kan ngerasa nggak mungkin, bohong gitu. Masa iya emang gitu kan? Mungkin itu kali ya, makanya kenapa masa orang bingung juga sama si kita yang case-nya toxoplasma ini, karena invisible disabilitas ya bilangnya ya. Betul, disabilitas tak terlihat masuknya hitungannya gitu, karena nggak kelihatan apa-apa dari luar gitu. Kecuali kan kalau kayak saya gitu kan, maksudnya glukoma fisik matanya kan kelihatan gitu.
Jadi ya orang awam ngelihat pun udah pasti oh ini orang beda, udah pasti ada hambatan gitu di penglihatannya gitu. Kadang tanpa saya harus ngomong orang udah nyamperin duluan nanya mau kemana atau mau ngapain. Tapi kalau untuk kayaknya sih untuk teman-teman di sini, untuk Sherly, Titis sama Vita, kayaknya kalau nggak speak up duluan susah deh kayaknya orang buat ngenalin. Gitu. Karena termasuk yang tadi Titis bilang gitu. Apa Tis kerennya? Invisible disability ya? Invisible disabilitas yang aku baru tahu pas kemarin ada disabilitas nasional gara-gara dibahas. Tagline-nya itu ya? Iya. Disabilitas tak terlihat gitu. Oke, Sherly. Terakhir, ada pesan-pesan kah buat teman-teman low vision sendiri gitu, atau buat teman-teman yang awas nih, yang normal, buat ngebantu teman-teman low vision gimana? Ada pesan-pesannya? Untuk ini sih teman-teman low vision gitu, jangan pernah takut sendiri lah gitu. Aku juga awal sempet kok berkata seperti itu kayak, Aha, gue sendirian gak sih kena kayak gini, taunya ada gitu. aha. Jadi jangan pernah kalian tuh merasa kalian tuh sendiri gitu. Ada kok kita komunitas gitu. Gak apa masuk aja gitu. Jadi selain kita banyak teman, banyak pengalaman, terus kita juga bisa bertukar pikiran gitu. Terus udah gitu tetap pede-pede aja gitu. Mau salah atau benernya kan itu urusan belakang gitu kan. Betul. Terus abis itu tetap ini aja sih apa namanya, ngelakuin apa yang kalian bisa gitu. Selagi kalian masih bisa, pasti bisa kok gitu. Percaya diri aja gitu. Kalau misalnya ada bantuan juga minta tolong aja sama yang lain gitu. Pasti bakal bantuin kok gitu dengan senang hati. Asalkan apa namanya, kita juga harus tahu apa ya namanya, batasannya gitu. Walaupun kita juga sebagai low vision juga kita apa namanya, harus gak ngandelin orang lain juga gitu. Kita harus mandiri gitu. Terus kalau orang-orang awas untuk ini mungkin ini sih apa namanya, mau apa tuh kayak Raji gitu kayak gimana ya, kalau misalnya kita ada situasi yang lagi gimana-gimana gitu, kita butuh bantuan gitu. Terus gitu untuk ini juga sih apa namanya, mungkin kayak orang-orang nggak tahu kayak misalnya guru mungkin dosen yang atau siapapun lah gitu yang belum tahu low vision itu apa gitu. Jadi bisa mengerti lah gitu kalau kita tuh sebenarnya tuh tunanetra gitu. Gitu. Itu sih Kak. Oke. Iya. Oke, udah lumayan lama nih kita ngobrolnya. Nggak terasa, udah malam. Oke, jadi ya buat teman-teman low vision sendiri harus lebih pede ya, bukan lebih pede, harus pede emang. Kemudian untuk teman-teman yang awas gitu, biar bisa lebih care, lebih apa ya, lebih bisa ngebantu lah buat teman-teman low vision. Sebenarnya bukan cuma low vision juga sih, untuk teman-teman disabilitas lainnya gitu. Kalau ngelihat kita atau teman-teman disabilitas lainnya, mau itu yang netranya totally blind atau low vision atau disabilitas lain gitu, kalau emang ngerasa seperti melihat yang seperti itu, kita tetap butuh kok bantuan mereka, kita tetap butuh kok bantuan teman-teman yang awas gitu, meskipun kita masih berusaha melakukan apa yang kita bisa lakukan sendiri gitu, tapi bukan berarti kita nggak butuh bantuan orang lain gitu, apalagi teman-teman yang awas ya. Terkadang kita sendiri kalau kita dibantu, orang tuh ngerasanya ngebantu kita tuh karena kasihan gitu kan, bukan karena emang pengen bantu aja gitu motifnya. Jadi motifnya lebih ke kasihan gitu, ya kan. Dan kita sendiri kalau kita dibantunya dengan motif kasihan, kitanya yang ngerasa nggak bisa apa-apa gitu atau nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi senang kok, kita senang dibantu, teman-teman disabilitas senang dibantu.
Tapi ya itu tadi gitu, jangan pakai rasa kasihan gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, karena ini udah lumayan lama, udah sejam mungkin. Kita akhiri ngobrol kita malam ini, obras kita malam ini, obrolan santai kita. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah penyebutan bahasa-bahasa medis yang tadi diucapkan sama saya dan teman-teman di sini. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat sharing kita kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bikin sharing serupa dengan diagnosa lainnya gitu. Dengan diagnosa lainnya, mulai dari mungkin glaukoma atau retina atau diagnosa lainnya, nanti kita bikin sesi berikutnya. Tunggu aja ya buat teman-teman selanjutnya. Oke, sekian dari saya Indra Cahya Widina dari Komloving. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih buat teman-teman Shirley, Titis, Tita atas waktunya untuk sharing-sharing.